Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Datu ingin jiwa raga ini selaraskan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Helia Anasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK PKK Depok Rejo, Kecamatan Trimuljo, Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala TK PKK Depok Rejo untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Berikut wawancara yang akan saya lakukan dengan Kepala TK PKK Depok Rejo. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Bu, bisa ngobrol, berbincang-bincang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah kita rencanakan atau kita jadwalkan bahwa pada hari ini kita akan melakukan wawancara seperti itu ya Bu. Nah, bisa kita mulai Bu wawancaranya? Iya. Iya, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Ari. Ibu Ari sudah siap untuk diwawancara? Siap, insya Allah. Jadi begini, Bu Ari ini kan sebagai kepala sekolah TK PKK Depok Rejo. Nah, yang pasti banyak sekali masalah-masalah atau kasus yang pernah Ibu hadapi atau Ibu alami selama ini. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, dalam kebiasaan kegiatan belajar mengajar ya di sekolah sehari-hari, saya sering dihadapkan pada situasi yang membawa dilema. Dilema itu adalah situasi di mana dihadapkan saya ini pengambilan keputusan mengenai perilaku yang menjadi kasus dilema yang saya hadapi. Hal ini akan menjadi kasus untuk mengambil jalan pintas saya dalam melakukan pengambilan keputusan ketika kasus ini berakhirnya akan menjadi hal yang baik. Seperti itu. Jadi yang pasti di kegiatan sehari-hari ini ada dilema dalam pengambilan keputusan. Betul, iya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menjalankan pengambilan keputusan ini dengan cara ya, saya itu mengidentifikasi kasus tersebut, diawali dengan permasalahan yang sedang saya hadapi dan kemungkinan bisa terjadi untuk selanjutnya. Dan selanjutnya saya mengumpulkan informasi. Sebelum saya mengumpulkan, saya mengevaluasi dulu. Mengevaluasi kembali situasi yang terjadi saat ini, mengumpulkan informasi yang terjadi dan yang langsung saya lihat. Yang selanjutnya mencari solusi. Nah, alternatif ini yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara menjadwalkan kegiatan yang terstruktur, maksudnya terjadwal, menetapkan pilihan yang tepat juga agar kasus tidak terulang kembali. Dan yang terakhir saya melakukan aksi. Aksi itu maksudnya saya itu memberikan pengarahan, terus yang terarah ya, yang dapat melakukan kebiasaan atau jadwal yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Jadi banyak hal yang harus dijalankan seperti itu ya. Betul. Contohnya seperti mengidentifikasi masalah, mengevaluasi
dievaluasi kembali Iya. seperti itu. Iya. Jadi banyak hal ya Bu ya yang Iya. harus dijalankan seperti Iya. itu. Contohnya untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, Iya. kemudian mengevaluasi kembali seperti itu. Iya. Nah, kemudian apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan yang paling utama, saya mengumpulkan semua guru ya untuk mempertanyakan apa saja yang menjadi kendala ini yang belum bisa diterapkan. Nah, yang kedua menawarkan kepada guru untuk membuat jadwal supaya kebiasaan untuk hadir sebelum anak-anak datang di sekolah. Dan selanjutnya saya berusaha untuk selalu mengingatkan dan mengajak kepada guru-guru saya bahwasanya untuk jadwal kehadiran lebih awal bisa terlaksana dengan baik. Itu. Jadi memang ada langkah-langkah yang harus Iya, dilakukan betul. seperti Iya. itu ya Bu. Baik, jadi seperti itu ya Bu, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Contohnya untuk mengumpulkan semua guru seperti itu ya Bu, Iya, untuk mempertanyakan betul. mengapa kendala itu bisa terjadi seperti Iya. itu ya, dan mengapa kok belum bisa diterapkan seperti itu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Ari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yang saya rasakan yaitu sudah saya programkan, sudah saya jadwal yang terbaru yang saya rasakan sudah mulai penerapan kehadiran waktu disiplin sebelum anak-anak datang di sekolah. Itu sudah saya rasakan perubahannya. Jadi sudah ada perubahan Iya, ya Bu ya. iya. Nah, dari program dan langkah-langkah tersebut, guru itu sudah mulai penerapan kehadiran waktu disiplin sebelum anak Iya, berangkat. betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya pasti ada tantangan ya buat saya. Tantangan yang saya hadapi yaitu di mana jadwal itu sudah saya buat, sudah disepakati bersama, akan tetapi ada saja salah satu guru yang belum bisa melakukan penerapan kehadiran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi tantangan, yaitu di mana pada hari itu saya itu sudah ada jadwal dinas luar, dan di situ guru tersebut itu jadwalnya, akan tetapi karena mendadak dia ada kepentingan, jadi saya berusaha bagaimana saya melakukan yang terbaik dulu pada hari itu, ataukah saya langsung dinas luar ataukah saya ke sekolah dulu. Saya dari situ saya berpikir yang terbaik dulu, berarti saya ke sekolahan dulu, saya mengkondusifkan anak-anak dulu karena guru ini ada kepentingan yang mendadak. Jadi saya tidak bisa untuk memaksa guru. Iya. Tapi setelah saya mengkondusifkan guru lain dan murid, nah baru saya untuk melaksanakan kegiatan dinas luar seperti itu. Jadi di situ dilemanya. Iya. Jadi ada salah satu guru yang belum bisa menerapkan keadaan waktu tersebut. Iya. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Anda ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau yang saya lakukan, saya menyelesaikan itu tidak secara langsung. Jadi saya mencari waktu yang pas dan tepat untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cara saya mengumpulkan semua guru, ya. Saya mengumpulkan semua guru dan saya akan menjelaskan apa yang menjadi dilema bagi saya. Dengan menjelaskan semua, saya memberikan alternatif untuk melakukan kegiatan tersebut dengan disesuaikan dengan jadwal yang sudah
dibuat. Seperti itu, Bu. Jadi intinya tidak langsung menyelesaikannya. Iya, betul. Jadi terus kita memang perlu dan butuh waktu Iya. untuk mencari waktu yang tepat dan Iya. pas gitu Iya. ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya ada ya faktor yang mendukung, yaitu seseorang. Iya. Seseorang, salah satu guru dalam kasus dilema etika ini, yaitu satu guru itu selalu berangkat lebih awal dari anak-anaknya. Dan dia itu, guru ini selalu setelah kegiatan belajar mengajar selesai, dia selalu menyediakan atau menyiapkan untuk kegiatan untuk besok, dan selalu administrasinya tertib seperti itu ya. Dan dari situlah saya mudah untuk mencontohkan, memberikan gambaran ke guru-guru lainnya agar bisa melakukan yang baik untuk menghadapi kasus dilema etika ini. Oh, jadi emang nggak jauh-jauh ya Bu Iya. ya seorang tersebut, yaitu ya guru Iya. sendiri bisa memberikan contoh teman guru yang Iya, lain. betul. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ada hasil tentunya ya Bu ya. Pembelajaran yang saya ambil dari kasus dilema ini adalah sebagai acuan bagi dilema untuk selanjutnya. Jadi supaya tidak terulang, tidak terjadi. Dan yang paling terpenting adalah sikap tanggung jawab. Tanggung jawab itu terpenting ya Bu. Dan menghargai waktu, guru itu ya bisa menghargai waktu, serta didasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal atau menjadi kesepakatan bersama di lembaga ini. Seperti itu. Jadi seperti itu. Iya. Memang, pentingnya untuk sebagai acuan Iya. untuk dilema selanjutnya, dan harus apa ya, memiliki sikap tanggung jawab. Iya, betul. Dan Iya. yang pasti bagaimana cara kita untuk bisa menghargai waktu. Betul. Baik Ibu Ari, Iya. terima kasih untuk wawancara hari ini, dan alhamdulillah wawancara kita berjalan dengan lancar. Iya. Dan semoga kasus dilema etika ini dapat diterapkan dengan baik dan dapat memberikan perubahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Demikianlah wawancara yang saya lakukan dengan Kepala TK PKK Depok Rejo, Ibu Ari Istiqomah SPD. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tempat lahirmu? Di mana tempat lahirku? Indonesia, tanahku. Di mana tempat asalmu? Di mana tempat asalku? Indonesia, negeriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helia Anasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK PKK Depok Rejo, Kecamatan Purworejo, Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala TK Purworejo, yaitu Bu Resti dari Lampung. Berikut wawancara yang akan saya lakukan dengan beliau. Assalamualaikum Bu Resti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Sari? Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Resti terkait tentang dilema etika pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Nah, bisa kita mulai Bu wawancara hari ini? Hari bisa dimulai. Nah, tentunya Bu Resti ini adalah kepala sekolah yang pasti
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan? Baiklah, Bu Sari, memang sebagai seorang kepala sekolah itu kita hanya tugas tambahan. Jadi dilema yang saya rasakan itu, yang saya hadapi banyak sekali ya Bu Sari ya. Di sekolah kita ada dengan rekan sejawat, dengan anak didik, juga dengan yang di lingkungan sekitar sekolah. Yang saya hadapi untuk sekarang ini dilemanya itu apabila saya mendapatkan antara tugas sebagai kepala sekolah, yaitu kegiatan di luar dengan anak-anak di sekolah. Jadi itu yang membuat saya dilema, Bu. Jadi dilemanya itu ketika berarti itu mendapat dinas luar seperti itu, kegiatan dirinya, tapi di sekolah itu ada yang harus diutamakan. Iya, seperti itu, Bu. Kemudian bagaimana Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama terkait tentang kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, dilema yang saya hadapi yaitu ketika saya mendapatkan informasi atau kabar kalau ada kepentingan untuk mengikuti kegiatan di luar, sedangkan di sekolah itu kita meninggalkan terutama anak didik ya Bu ya. Jadi yang saya lakukan yaitu dengan cara menginformasikan, yaitu mengkomunikasikan di grup WA Bu, di grup WA guru. Jadi saya menyampaikan kepada guru bahwa hari ini saya akan mengikuti kegiatan di luar. Tapi sebelum saya mengikuti kegiatan di luar itu, alangkah baiknya saya juga ikut membantu di sekolah terlebih dahulu. Karena memang Bu, di sekolah kami ini gurunya memang sedikit, seperti itu. Yaitu komunikasi lebih dahulu. Iya. Kemudian tapi tetap berarti ini mengutamakan dari sekolah dulu, Iya. mengkondisikan sekolah atau mengkondisikan anak-anak. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, jadi sebelum saya mengikuti kegiatan di luar, saya menginformasikan dulu atau mengkomunikasikan dulu melalui diskusi dengan guru-guru saya melalui grup di WA. Jadi saya sampaikan kalau hari ini misalkan saya mengikuti kegiatan. Jadi sebelum meninggalkan sekolah itu kami membuat program Bu. Jadi program itu dibuat untuk kegiatan pembelajaran yang bisa meminimalisir guru yang sedikit dengan jumlah anak yang lebih banyak daripada gurunya. Jadi program Iya. Kemudian langkah yang paling efektif itu seperti apa? Yaitu tadi Bu. Jadi selain berdiskusi melalui grup WA, saya akan terlebih dahulu berangkat ke sekolah untuk ikut membantu mengkondisikan anak-anak. Jadi sebelum saya meninggalkan sekolah itu, guru sudah memiliki program pembelajaran yang bisa dilakukan untuk agar anak-anak tetap kondusif, kegiatan sekolah tetap kondusif, pembelajaran juga dapat berlangsung berjalan dengan baik. Tentunya ada tantangan. Kemudian bagaimana Anda mengambil keputusan dalam mengatasi tantangan-tantangan? Kalau tantangan yang berarti mungkin tidak ada ya Bu ya. Jadi tantangan yang saya alami menghadapi dilema yang saya hadapi yaitu sewaktu saya mendapatkan informasi untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah, sedangkan saya harus mengkondisikan anak terlebih dahulu, membantu. Yang saya hadapi itu Bu, kalau ada, karena di sekolah kami kan pendidiknya sedikit Bu, jadi misalkan saya ada kegiatan di luar, terus ada salah satu guru saya, kita kan nggak tahu Bu keadaan kita ya Bu ya, kadang ada kendala secara mendadak juga, jadi takutnya guru itu ada yang nggak berangkat. Jadi karena guru itu yang sedikit, yang menjadikan tantangan.
Jadi apa iya saya harus meliburkan anak-anak secara mendadak? Kan tidak mungkin Bu. Jadi tetap saya berangkat ke sekolah dulu untuk mengkondisikan ya itu tadi Bu, program yang dibuat agar bisa memaksimalkan kondisi anak, kondisi pembelajaran, tapi dengan keadaan guru yang sangat terbatas. Kemudian apakah ada jadwal tertentu dalam mengatasi penyelesaian dilema itu? Untuk jadwal tertentu tidak ada Bu, karena memang dilema itu adalah keadaan yang hadir secara tiba-tiba Bu. Jadi kalau jadwal yang pasti tidak ada, ataupun kita menyelesaikan masalah itu langsung Bu, secara langsung. Jadi begitu ada keadaan yang mendesak, kita langsung menyelesaikan karena tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal tertentu. Tidak. Yang mungkin tadi dari grup WA itu ya disampaikan melalui diskusi grup WA. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini dapat membantu Bu Resti dalam mengambil keputusan di rumah kita? Tentunya ada Bu yang membantu saya untuk menyelesaikan dilema yang saya hadapi, yaitu tentunya rekan kerja saya, yaitu teman sejawat. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi, permasalahan di sekolah itu bisa diselesaikan bersama-sama dengan rekan sejawat. Jadi tidak ada pihak luar. Tidak. Dengan guru. Iya. Kemudian dari apa yang telah disampaikan Bu Resti ini, pembelajaran apa yang didapat dari pengalaman pengambilan keputusan dilema kita? Yang dapat saya ambil Bu dari dilema yang saya hadapi ini yaitu semuanya sama-sama penting Bu. Jadi kegiatan di luar sekolah juga penting, tapi alangkah baiknya kita sebagai seorang guru tidak meninggalkan kegiatan di dalam sekolah. Jadi sebisa mungkin kita membagi waktu bagaimana di sekolah tetap kondusif dan kita bisa mendapatkan sesuatu di luar sekolah, yaitu karena kalau kita mengikuti kegiatan di luar kita bisa mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan yang tidak bisa kita dapat di dalam sekolah. Jadi seperti itu. Jadi memang yang paling utama itu adalah prioritas anak serta didik. Ya, seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih Bu Resti. Mungkin wawancara kita cukup, dan terima kasih atas wawancara hari ini dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Resti. Terima kasih kembali Bu Sari. Mudah-mudahan segala kegiatannya lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara